Lebih mulia Tom Wanggai dengan bintang 14 dengan sikapnya jelas daripada terhina bersama orang-orang yang abu-abu yang membawa seluruh atribut 61 tetapi menganggap 61 itu adalah manifesto, embrio, prematur, sampah Belanda dan juga negara boneka. Halo sahabat Manuskrip Papua, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Dalam perkembangan diskusi mengenai dinamika sosial dan politik Papua, salah satu figur yang dikenal dalam wacana publik, Hakim Pahabol, menyampaikan pandangannya yang menyoroti perbedaan interpretasi di antara berbagai kelompok masyarakat Papua mengenai sejarah dan simbol-simbol politik daerah tersebut. Dalam pernyataannya, Hakim Pahabol mengkritisi perdebatan internal terkait pemaknaan peristiwa 1 Desember 1961 yang oleh sebagian kelompok dipahami sebagai sebuah momentum historis penting. Ia menilai bahwa sejumlah istilah yang digunakan dalam perdebatan tersebut, termasuk yang dianggap merendahkan makna sejarah, berpotensi menimbulkan perpecahan persepsi di kalangan masyarakat. Pahabol menekankan perlunya evaluasi pemikiran dan strategi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam wacana tersebut. Menurutnya, ketidaksamaan cara pandang internal dapat melemahkan upaya komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat Papua di berbagai forum, termasuk di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga mengajak para tokoh dan kelompok masyarakat untuk melakukan dialog, introspeksi, dan refleksi bersama, guna menghindari kesalahpahaman serta memperkuat konsolidasi dalam menyikapi berbagai isu. Pahabol menyampaikan bahwa pembahasan yang terlalu fokus pada simbol-simbol atau atribut tertentu dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal yang dianggap lebih substantif, seperti penataan strategi komunikasi, penguatan organisasi, dan pembangunan pemahaman bersama. Hakim Pahabol juga mengatakan ajakan agar semua pihak menjaga sikap saling menghargai, mengutamakan diskusi yang konstruktif, dan mengedepankan pendekatan damai. Ia menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan untuk meminimalkan kesalahan yang sama di masa mendatang, dan agar dinamika sosial yang terjadi dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat Papua. Masih tentang bahayanya orang Papua dan pejuang Papua mendefinisikan status negara Papua tanggal 1 Desember 1961 dengan sematan-sematan embrio, manifesto, prematur, sampah Belanda, dan juga negara boneka. Kalau Anda menyematkan status 61 itu dengan stigma-stigma demikian, maka Anda tidak jauh lebih baik dari kolonial itu sendiri. Karena narasimu itu sejalan, seirama, seamin, seia dan sekata dengan kolonialisme. Apa bedanya Anda dengan kolonialisme? Kalau kolonialisme datang hanya untuk melemahkan dan merendahkan harkat dan martabat derajat bangsa Papua. Apa bedanya kamu pejuang-pejuang ini dari status negara yang sudah selesai melalui proses administrasi yang legal formal yang pada puncaknya tanggal 1 Desember itu difinalisasi, kemudian kamu orang Papua ini mendegradasi status negara tersebut turun menjadi organisasi biasa. Jadi betapa jahatnya pejuang-pejuang ini. Ketika saya menyatakan hal-hal seperti begini, jangan melihat bahwa saya menyerang pejuang. Saya tidak menyerang pejuang siapapun, tapi saya melawan mindsetnya cara berpikir yang keliru ini. Karena kekeliruan berpikir itu telah menyebabkan 64 tahun ini tidak hasil. Kenapa tidak ada hasil? Ya itu sama saja dengan kamu orang Papua itu bertepuk sebelah tangan. Dunia tidak bisa menyambut kamu punya tepuk tangan. Bagaimana orang bisa menyambut kamu punya tepuk tangan itu? Sementara kamu sendiri mempertontonkan suatu lelucon. Kamu seperti anak kecil. Kamu pegang uang mainan, uang mainanmu itu tidak bisa dipakai beli. Tetapi kau kekias dan kau menangis-menangis. Saya mau beli ini, saya mau beli ini. Coba Anda bayangkan, apakah dengan uang mainan itu, memang uang mainan itu mirip, kelihatan mirip, persis bahkan. Karena mirip, karena persis, bukan berarti bahwa Anda bisa beli sesuatu. Karena itu tidak punya nilai. Jadi
stigma yang kamu orang Papua sematkan tentang status 61 itu sama sekali tidak punya nilai, sama sekali tidak mengantongi nilai hukum. Jadi itu yang kamu mau tawarkan ke siapa? Siapa mau beli? Seandainya kalau kamu rakyat Papua ini dan meyakini status 61 ini itu bukan negara Papua yang sudah selesai, sudah final, maka akibat dari stigma tersebut, maka kamu sedang menyatakan bahwa wilayah tanah Papua ini wilayah yang tak berpemerintahan, maka bangsa manapun punya hak untuk mengklaim wilayah ini sebagai mereka punya wilayah, termasuk Indonesia. Jadi siapapun yang mengklaim wilayah ini, wilayah yang tak bertuan ini sebagai mereka punya milik, itu sah dan legal secara hukum internasional. Tetapi apabila orang Papua mendeklirkan diri bahwa orang Papua sudah selesai, tanggal 1 Desember itu sudah selesai, tuan atas wilayah negeri ini adalah orang Papua itu sendiri. Nah, kalau wilayah tanah Papua ini sudah ada pemiliknya, sudah ada tuannya, maka bangsa manapun yang datang itu mereka menjadi stelionat, mereka menjadi penyerobot, mereka menjadi ilegal. Karena sudah ada negara, sudah ada wilayah negara hukum, baru orang lain yang bangsa lain datang, berarti mereka masuk menduduki wilayah negara hukum bangsa lain, termasuk dalam konteks Papua ini. Tetapi kalau kamu orang Papua mengklaim bahwa 61 itu tidak terjadi apa-apa, maka Indonesia sah, dia legal secara hukum internasional untuk mengklaim wilayah yang tidak ada pemiliknya, tidak ada tuannya, tidak ada pemerintahannya itu. Apakah kamu mau menanggung resiko besar ini? Atau kamu pejuang-pejuang ini sebenarnya proksi Indonesia? Hanya kamu pakai topeng-topeng Papua Merdeka supaya orang bilang kamu wow begitu. Karena dari stigma-stigma tersebut kan kamu menguntungkan Indonesia. Sama sekali tidak ada keuntungan bagi orang Papua. Dengan stigma manifesto embrio prematur sampah Belanda negara boneka, itu untungnya orang Papua itu apa? Itu kamu telah mendegradasi, menghina, merendahkan derajat, martabat dan harkat tersebut. Jadi hanya karena kau teriak-teriak Papua Merdeka, terus seluruh rakyat Papua ini menganggap bahwa kamu itu orang pejuang Papua Merdeka begitu. Saya mau kasih tahu bahwa kalau kau berjuang dengan landasan stigma-stigma tersebut, itu tidak akan disambut oleh dunia manapun. Seandainya kalau rakyat Papua menganggap bahwa 61 itu tidak terjadi apa-apa, lebih bagus 61 itu dibuang di tempat sampah. Karena itu tidak ada nilai. Sama saja dengan kamu nafsu tinggi, tapi kamu punya barang loyo. Apa yang bisa diharapkan dengan barang yang loyo begitu? Kamu nafsu makan tinggi, tapi kalau kamu tidak punya gigi, kamu mau punya pakai apa? Kamu punya nafsu untuk beli itu banyak, tapi kalau kamu tidak punya uang, kamu bisa apa? Atau kamu punya uang, tapi kalau uang palsu, uangnya itu palsu, kamu bisa apa? Kalau seandainya kalian tidak mau mengakui 61 itu adalah suatu peristiwa politik yang sudah selesai, sudah final dan sempurna, maka lebih bagus kamu mengakui peristiwa politik lain, yaitu Bintang 14. Dan semua atribut 61 dengan segala macam itu buang semua, buang di tempat sampah. Itu akan jauh lebih baik daripada kau mengatakan bahwa itu sampah Belanda, itu embrio, itu manifesto negara boneka, tetapi kau masih bawa atribut-atribut. Ini suatu lelucon yang bagaimana? Ini maksudnya apa? Tolong kamu pejuang ini bikin video yang selalu tanggapi saya dong. Ini kamu maksudnya apa? Kamu bilang manifesto embrio prematur sampah Belanda terus negara boneka, tapi kenapa atribut-atribut ini kamu bawa? Apa urgensi pentingnya atribut-atribut itu? Kita tidak berjuang untuk atribut-atribut itu. Atribut-atribut itu bukan hal yang esensi. Kapan saja kita mau ganti atribut itu tidak masalah. Itu tidak terlalu penting atribut-atribut itu. Kita tidak boleh menyingkirkan hal-hal yang esensi, hal-hal yang fundamental dan menggantikan dengan hal-hal yang semu, hal-hal yang palsu. Hal yang paling esensi, hal yang paling prinsip adalah nilai-nilainya. Dia punya value. Bukan atribut-atribut begini. Atribut ini kapan saja kita bisa ganti. Kita mau pakai kantong plastik juga tidak masalah. Siapa mau protes siapa? Itu masalah rumah tangga kita mau ganti apa saja tidak apa-apa. Tetapi masalah hukum ini yang paling penting, ini yang paling fundamental. Suatu organisasi walaupun kamu lengkap dengan presiden, tapi kalau tidak punya nilai hukum itu sampah. Sampah itu hanya tempatnya di tempat sampah. Jadi kalau 61 ini kamu anggap bahwa tidak punya nilai hukum, itu tidak terjadi apa-apa. Buang di tempat sampah. Lebih bagus bikin baru atau konsolidasi di Bintang 14, karena Bintang 14 itu juga karya anak bangsa. Daripada kita mempertontonkan lucu-lucuan, bilang embrio manifesto tapi kita masih bawa atribut-atribut. Itu manfaatnya itu apa? Kalau hal-hal tersebut tidak bisa membuat Papua merdeka, tidak bisa membuat Indonesia ini dibekukan. Karena yang bisa membekukan kedudukan ilegal itu hanya hukum. Bagaimana selama ini kau bisa menghindar hukum dan kau mau tempuh dengan jalan-jalan yang dengan kau punya mengarang
mengarang bebas. Dari semuanya itu coba sadar sedikit. Seluruh rakyat Papua coba kita sepakat di bagian ini, yaitu bahwa 64 tahun segala macam perjuangan sudah ditempuh, tetapi kalau tidak ada hasil, tidak ada respon dari dunia, tidak ada advokasi dari dunia, berarti ada yang salah di dalam perjuangan ini. Entah itu metodenya, entah itu cara berpikir pejuang, atau entah pejuang itu sendiri. Intinya adalah kita harus sepakat, kesimpulannya bahwa ada masalah. Kalau sudah ada masalah, kita harus berusaha untuk mencari tahu kalau begitu masalahnya apa. Harus ada evaluasi total, evaluasi menyeluruh, supaya dari situ kita akan mengetahui, oh kita ini salah jalan nih, oh kita ini salah kira ini, supaya kita salah duga, salah rasa ini. Karena salah rasa, salah duga sehingga salah langkah, dan akibatnya kita sudah bikin presiden lengkap dengan kabinet-kabinetnya, tapi tidak bisa membekukan kekuasaan ilegal Indonesia di atas tanah Papua. Ya. Semua saudara-saudara yang mengklaim diri apa yang kamu lakukan itu kamu benar, yo kamu benar sudah. Tapi bagi saya itu kamu benar atau tidak itu tidak ditentukan oleh klaim-klaim sepihak dari saudara-saudara. Kalau masalah klaim itu orang gila juga bisa klaim bahwa oh saya ini ada di sana padahal dia hidup di tempat sampah. Semua orang juga bisa begitu. Tapi sesuatu itu benar atau tidak, itu apabila sesuatu yang benar itu bisa membekukan status ilegal Indonesia, nah itu baru betul. Kalau kita yang dibekukan, kita kaku di sudut kota ini, jangan banyak bertepuk dada dan merasa kamu yang paling benar. Rakyat sedang menderita, pejuang sedang berguguran. Saya dengan rendah hati, saya minta dengan sangat untuk mari kita rendah hati duduk. Kita evaluasi menyeluruh, kita merefleksikan, kita introspeksi diri, kita retreat sejenak untuk mengetahui ini salahnya di mana. Supaya kita menemukan, oh kalau begitu solusinya apa. Supaya jangan kita jatuh di lubang yang sama. Sebodok-bodoknya unta saja, itu dia tidak akan jatuh di lubang yang sama. Kita ini manusia yang sudah dikasih kecerdasan, jangan terus masuk di lubang yang sama terus. Kegagalan yang sama kamu lakukan terus. Bikin presiden di atas presiden terus, deklarasi di atas deklarasi terus. Sudah tahu tidak ada hasil, model begitu. Mari kita duduk dengan rendah hati, baru kita konstruksi perjuangan ini. Kita atur mulai dari mana, selesai di mana, mulai bagaimana, selesai bagaimana, mulai dari mana, selesai bagaimana. Seperti itu. Siapa bikin apa, siapa bikin apa. Nah, supaya energi yang tersisa ini bisa dioptimalisasi untuk mengarahkan pada hasil yang produktif, bukan hasil yang sensasional. Kita tidak cari sensasional, pujian-pujian supaya orang bilang wow dia itu begini, dia itu hebat, dia begini, dia pun begini, dia masuk penjara begini, dia masuk begini. Kita tidak cari-cari barang-barang begitu. Apa gunanya kalau saya mati, tapi dengan saya matinya itu tidak membuat Papua merdeka? Itu namanya konyol. Kita harus pastikan bahwa dengan saya mati membuat hasilnya harus Papua merdeka. Itu baru cerdas. Umur jalan. Kan lagi ruang gerak orang Papua sudah mulai ini. Jadi sadar. Ini hal-hal begini tidak perlu saya bicara ke publik, ke media sosial begini. Daripada sama sekali saya tidak bicara, lebih bagus saya bicara supaya pejuang-pejuang yang dimandatkan, dipercayakan oleh rakyat ini, supaya sekiranya ada yang salah, mari kita duduk, baru bicara dan atur barang baik. Desain perjuangan ini dengan baik supaya kita bisa lebih cepat mengakhiri kedudukan ilegal Indonesia di atas tanah Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalam.